orang Kristen, hanya orang yang di dalam Tuhan boleh berharap untuk bahagia. Ya, saudara-saudara ya. Saudara-saudara, jadi kita sebagai orang Kristen itu tidak boleh anti kebahagiaan, saudara kasih oleh Tuhan ya. Jadi karena saya sudah koreksi kan selama beberapa kali, saudara kasih oleh Tuhan, orang Kristen boleh bahagia ya. Jadi jangan berpikir kekristenan dan kebahagiaan itu bertentangan. Dan malam ini kita akan melihat, saudara kasih oleh Tuhan, apa yang dikatakan oleh John Calvin mengenai kebahagiaan. Saudara kasih oleh Tuhan, kita mulai dengan biografinya John Calvin, saudara-saudara ya. Saudara-saudara, John Calvin itu lahir tanggal 10 Juli 1509 di kota Noyon, Perancis. Ayahnya adalah seorang pejabat keuangan gerejawi yang bekerja untuk uskup di kota Noyon, sedangkan ibunya berasal dari keluarga yang saleh. Saudara-saudara, pada usia 14 tahun, Calvin dikirim ke Universitas Paris, yaitu pusat pendidikan teologi dan humaniora di Eropa pada saat itu. Saudara kasih oleh Tuhan, saudara bisa bayangkan usia 14 dia sudah masuk universitas. Ini menunjukkan dia memiliki kecerdasan yang sangat tinggi. Dan saudara-saudara, Universitas Paris pada masa itu, saudara-saudara, itu seperti Harvard pada hari ini. Saudara kasih oleh Tuhan, Universitas Paris. Ya, saudara-saudara kasih oleh Tuhan, kenapa dia dikirim ke Universitas Paris? Karena bapaknya ingin salah satu anak itu jadi pendeta, saudara kasih oleh Tuhan ya. Atau ingin salah satu anak itu menjadi pastor, ya. Saudara kasih oleh Tuhan, karena itu kan masih dalam keluarga Katolik, saudara kasih oleh Tuhan. Itu cita-cita umum dari keluarga-keluarga Eropa, saudara kasih oleh Tuhan ya. Jadi saudara-saudara, keluarga-keluarga Eropa itu punya cita-cita, ya. Kalau ada beberapa anak, salah satu itu harus jadi imam. Termasuk saudara-saudara, raja pun begitu. Ya, salah satu ya jadi putra mahkota lah ya. Tapi yang lain, saudara kasih oleh Tuhan, salah satu itu bisa jadi imam. Kenapa mereka bangga kalau anaknya jadi hamba Tuhan? Itu maksudnya. Agak beda dengan orang Kristen hari ini, saudara kasih oleh Tuhan ya. Agak-agak nyesal kalau anaknya jadi hamba Tuhan. Ya, kalau bisa, saudara kasih oleh Tuhan, anak-anak paling pintar itu ya semua, saudara kasih oleh Tuhan ya jadi pengusaha lah, atau jadi pengacara ya, jadi dokter gitu kan. Yang paling bego dan bermasalah itu jadi pendeta, saudara kasih oleh Tuhan ya. Nah, saudara-saudara, jadi kalau saudara lihat hari ini kenapa gereja rusak, itu dimulai dari keluarga, saudara kasih oleh Tuhan ya. Lah, keluarga saja sudah rusak gitu, rusaknya di mana, saudara kasih oleh Tuhan? Anak pintar jadi penghasil uang, anak bermasalah jadi pelayan Tuhan. Ya, kalau sudah begini konsep keluarga, saudara kasih oleh Tuhan, ya apalagi harapan gereja. Loh, saudara kasih oleh Tuhan, kan siapa yang diharapkan gereja jadi hamba Tuhan mereka? Ya orang-orang yang ada dalam gereja itu, anak-anak yang lahir dari keluarga. Makanya saudara kasih, bukan kebetulan hari ini kita berdoa mengenai keluarga, saudara kasih oleh Tuhan. Karena yang bisa diharapkan gereja untuk menjadi hamba Tuhan selanjutnya anak-anak mereka yang ada dalam keluarga. Tapi kalau keluarga Kristen sudah mata duitan, anak pinter hanya cari uang, anak bermasalah jadi pelayan Tuhan. Ya, saudara-saudara, anak pinter hamba uang, anak goblok jadi hamba Tuhan. Wah, saudara kasih oleh Tuhan ya. Saudara-saudara sudah bodoh, ya, hobi minum cap tikus sampai mabok, saudara kasih oleh Tuhan. Aduh, orang tua, ya, saudara kasih oleh Tuhan, sakit kepala. Gimana nih solusinya? Udah kirim ke sekolah tinggi teologi. Lah, saudara-saudara, kalau anak yang begini dikirim sekolah tinggi teologi, saudara kasih oleh Tuhan, saudara jadi jemaat nasibnya gimana ya? Ya, saudara jadi jemaat nasibnya gimana? Saudara mau dengar khotbahnya dia? Nah, saudara-saudara, tapi kalau saudara perhatikan, orang tuanya John Calvin mengirimkan anak yang cukup cerdas ini untuk belajar teologi. Ya, tapi saudara-saudara, tahun 1528 bapaknya sendiri yang memindahkan dia dari Universitas Paris ke Universitas Orleans dan lanjut ke Universitas Bourges untuk belajar hukum. Nah, kenapa saudara-saudara? Karena hubungan bapaknya dengan gereja rusak, saudara kasih oleh Tuhan. Ya, saudara-saudara, tadi kan bapaknya adalah pejabat keuangan di gereja, finance-nya gereja, saudara kasih oleh Tuhan, itu jabatan tinggi loh. Tapi saudara-saudara, bapaknya dipecat. Nah, bapaknya dipecat, nyesel saya sama gereja, saudara kasih oleh Tuhan ya. Saya diperlakukan kayak gini. Ngapain anak saya sekolah jadi pastor? Udah, belajar hukum aja. Saudara-saudara, dikasih hari itu salah satu profesi yang cepat kaya itu hukum. Nah, saudara-saudara, kalau hari ini kan hukum identik dengan jadi pengacara, tapi dulu saudara-saudara, hukum identik menjadi pejabat. Ya, saudara-saudara, jadi saudara-saudara dulu belum ada jurusan politik, saudara kasih oleh Tuhan, jurusan hukum itulah jurusan politik. Jadi kalau orang mau masuk ke birokrasi, orang menjadi pejabat, saudara kasih oleh Tuhan, ya itu jurusan hukum. Ya, saudara-saudara, itu bedanya jurusan hukum hari ini, karena kita kan sudah very specialized, ya, saudara kasih oleh Tuhan, terlalu spesialisasi kan disiplin ilmu kita hari ini. Tapi dulu saudara-saudara, jurusan hukum itu belajar banyak hal, bukan hanya belajar hukum. Nah, saudara-saudara, papanya John Calvin itu kirim Calvin untuk belajar hukum supaya jadi orang kaya. Nah, saudara kasih oleh Tuhan,
tahun 1533 Calvin mengalami pertobatan yang membawanya meninggalkan iman Katolik dan menerima ajaran reformasi. Ya, saudara-saudara, walaupun Calvin lahir dalam keluarga Katolik, ya pada tahun 1533 dia sadar dia belum jadi orang Kristen. Ya, saudara-saudara, ya kalau istilah kita, dia sadar dia itu Kristen KTP, saudara-saudara Tuhan. Nah, kenapa dia bisa sadar kalau dia Kristen KTP? Karena dia membaca tulisan-tulisannya Martin Luther. Jadi saudara-saudara, di awal itu Calvin sangat dipengaruhi Luther. Ya, saudara-saudara, Calvin itu ya bisa dikatakan muridnya Luther sebenarnya. Ya, apalagi di awal-awal, saudara-saudara Tuhan, dia sangat-sangat dipengaruhi oleh Martin Luther. Ya, saudara-saudara, justification by faith alone, saudara-saudara Tuhan, itu sangat mempengaruhi Calvin. Maka saudara-saudara Tuhan, waktu dia membaca tulisan-tulisan Luther, dia sadar, oh saya belum selamat nih. Ya, baru akhirnya dia bertobat jadi orang Kristen. Nah, sekalian juga saudara-saudara Tuhan, bukan cuma bertobat, dia jadi orang reform. Ya. Tahun 1535 Calvin melarikan diri ke Basel di Swiss. Ya, saudara-saudara ya. Nah, kenapa dia melarikan diri? Ya, karena dia sudah jadi reform. Dan hari itu saudara-saudara Tuhan, ya gereja Katolik memburu orang-orang yang percaya kepada iman reformasi. Maka dia melarikan diri ke Swiss, atau lebih tepatnya ke kota Basel. Nah, saudara-saudara, Basel itu tempat yang tenang, saudara-saudara Tuhan, tidak banyak gangguan. Dan Calvin itu pada awalnya merasa Basel itu cocok untuk dirinya. Kenapa? Di situ dia bisa banyak menulis, banyak berpikir, banyak membaca, saudara-saudara Tuhan. Nah, di sana dia mulai menulis karya teologinya yang paling terkenal, Institute of the Christian Religion, yang diterbitkan tahun 1536. Ya, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara Tuhan, tapi tahun 1536 Calvin itu melarikan diri ke Strasbourg, saudara-saudara Tuhan. Nah, dia merasa Basel sudah tidak aman, maka dia ingin lari ke Strasbourg. Nah, tapi dalam perjalanan menuju ke Strasbourg terjadi sesuatu yang membuat dia nggak bisa langsung. Dia harus bermalam dulu di kota Jenewa. Nah, jadi saudara-saudara, kalau hari ini kan kita identikkan Calvin itu dengan kota Jenewa, saudara-saudara Tuhan. Calvin, Jenewa itu Calvin. Tapi saudara ingat, sebenarnya dari awal Calvin nggak mau ke Jenewa. Ke Jenewa itu tuh singgah. Tapi di Jenewa dia bertemu dengan seorang reformator. Reformatornya Strasbourg, namanya Farel, saudara-saudara Tuhan. Nah, saudara-saudara, Farel waktu melihat Calvin, nah saudara-saudara Farel sudah dengar Calvin tulis buku di Institute of Christian Religion. Wah, dia nggak mau buang kesempatan. Kapan lagi anak muda yang pintar seperti ini singgah di kota kita? Kita butuh hamba Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara Tuhan, karena waktu itu akibat reformasi, sebagian orang Prancis itu mengungsi karena sudah jadi Protestan. Mengungsinya ke Jenewa. Nah, sementara Farel nggak bisa bahasa Prancis. Maka dia butuh seorang hamba Tuhan yang fasih bahasa Prancis untuk melayani pengungsi-pengungsi yang dari Prancis. Ya, Calvin orangnya sudah muda, pintar, bisa bahasa Prancis. Kamu orangnya. Nah, saudara-saudara, Farel itu mendesak Calvin untuk tinggal di Jenewa. Calvin bilang, enggak, saya mau pergi ke Strasbourg, saya ingin nulis, saya ingin jadi scholar, saya tidak pernah berpikir menjadi pastor. Ya, saudara-saudara Tuhan, tapi Farel bilang, enggak, kamu stay di sini. Ya, saudara-saudara Tuhan. Nah, saudara-saudara, ya karena Calvin ini lebih muda dan Farel ini lebih senior, saudara-saudara Tuhan, dia punya rasa sungkan dan rasa takut juga. Saudara-saudara, dia merasa Farel ini orang tua rohaninya, saudara-saudara Tuhan ya. Dia merasa Farel ini orang tua rohaninya, maka dia dengarin. Itulah awalnya Calvin melayani di Jenewa. Jadi dari awalnya ingin singgah, akhirnya jadi stay. Ya, saudara-saudara, ya tapi saudara-saudara Tuhan, kita bersyukur ya Calvinnya stay di Jenewa. Ya, kalau enggak saudara-saudara Tuhan, ya kita hari ini tidak punya institusi dalam bentuk yang lebih lengkap, saudara-saudara Tuhan. Kita tidak punya Calvin Commentary, saudara-saudara Tuhan. Ya, saudara-saudara. Nah, sekarang kita coba lihat saudara-saudara Tuhan kehidupan John Calvin sendiri, slide berikutnya. Ya, saudara-saudara, kehidupan John Calvin itu tidak mudah, saudara-saudara Tuhan. Nah, tema kita kan Calvin dan kebahagiaan. Maka kita perlu tahu dulu, saudara-saudara ya, gimana sih kehidupannya orang ini, saudara-saudara ya? Bahagia nggak sih, saudara Tuhan ya? Jangan kita bicara Calvin dan kebahagiaan, ini orang nggak bahagia sama sekali gitu ya. Tapi saudara-saudara Tuhan, kehidupan Calvin itu, saudara-saudara Tuhan, penuh penderitaan, nggak mudah kehidupannya. Ya, saudara-saudara, ya dia mengalami berbagai penderitaan. Bisa dikatakan, saudara-saudara, kehidupan Calvin itu penuh penderitaan. Ya, mari kita lihat beberapa penderitaannya Calvin, saudara-saudara. Tahun 1538, dia diusir dari Jenewa. Bisa bayangkan, saudara-saudara ya. Tahun 1536, dia melayani di Jenewa, baru 2 tahun langsung diusir. Diusir dari Jenewa bersama dengan Farel, saudara-saudara Tuhan. Kenapa? Karena bentrok dengan Dewan Kota Jenewa.
Ya, saudara-saudara, Calvin ingin membuat peraturan yang sangat ketat ya terhadap gereja di kota Jenewa. Tapi Dewan Kota Jenewa merasa, wah, Calvin itu terlalu otoriter. Ya, saudara-saudara, kenapa? Karena peraturan yang ketat ini, saudara-saudara Tuhan, itu mengenai, atau peraturan yang ketat ini, saudara-saudara Tuhan, itu mulai kena ke beberapa pejabat di Jenewa. Nah, saudara tahu kan, pejabat itu juga anggota gereja. Nah, gini masalahnya, saudara-saudara ya, di pemerintahan mereka pejabat, begitu masuk gereja, ya jemaat. Nah, ini jadi masalah. Saudara-saudara, kalau mereka masuk gereja lalu ada masalah, misalnya dosa, ayo, gereja ngapain? Nah, saudara-saudara Tuhan, Calvin ya dengan berani, saudara-saudara Tuhan, salah satu ya, saudara-saudara Tuhan, yang dilakukan oleh Calvin di Jenewa, ada satu kali pejabat, saudara-saudara sudah tahu kok hidupnya nggak benar. Nah, saudara-saudara, waktu perjamuan kudus, saudara-saudara, dulu kan perjamuan kudus diantar sama hamba Tuhan. Ya, saudara-saudara, kalau sekarang kan saudara-saudara ada penata layan kan. Nah, kalau dulu nggak, saudara-saudara ya, satu-satu ya. Nah, saudara-saudara Tuhan, begitu sampai ke kursinya si pejabat itu, dilewatin loh. Saudara-saudara, hari ini ada nggak pendeta kayak gitu ya? Ayo, saudara-saudara, saudara, kalau ada pendeta kayak gitu, saudara, waktu perjamuan kudus, dia bilang, kamu nggak benar hidupnya. Ya, bukan karena perasaan, memang sudah kedengaran kok nggak benar gitu ya, baru dilewatin. Saudara masih mau nggak ke gereja itu? Ya, saudara-saudara, nih saudara Tuhan, ya mungkin kota Manado ini butuh hamba Tuhan kayak John Calvin, saudara Tuhan ya. Ya, saudara-saudara, ya, tapi saudara-saudara kemungkinan diusir hamba Tuhan ya, saudara Tuhan. Nah, itu ya, diusir ke Sangihe, saudara Tuhan. Ya, jadi kalau Calvin dulu diusir dari Jenewa ke Strasbourg, saudara Tuhan. Nah, ini kalau ada John Calvin Manado, saudara Tuhan, diusir sampai ke Sangihe, saudara. Kalau boleh di Sangihe pun diusir lagi ke Talaud, saudara Tuhan. Kalau boleh, saudara-saudara, sampai ke Miangas dia sendiri di situ dia. Ya, saudara-saudara, tahun 1538. Nah, saudara-saudara Tuhan, ya memang beberapa tahun kemudian Calvin kembali lagi ke Jenewa. Kenapa? Diminta sama Dewan Kota. Mereka bilang, aduh, setelah Calvin pergi, saudara Tuhan, kota makin kacau. Ya, wah, kehidupan kota makin kacau. Kenapa, saudara-saudara? Karena nggak ada pendeta yang berani kayak gini. Jadi makin hancur kehidupan kotanya. Maka dia bilang, udah balik lagi lah. Ya, saudara-saudara, ya itu ada ceritanya sendiri, saudara Tuhan. Dia kembali lagi ke Jenewa, tapi dia lumayan lama loh. Ada beberapa tahun kok, saudara Tuhan, dia mengungsi ke Strasbourg, bahkan sampai menikah di sana. Ya, ada juga hikmahnya, saudara Tuhan ya, diusir ke Strasbourg karena dia dapat istrinya di sana. Ya, nah, saudara-saudara, nah, kematian anak satu-satunya saat baru dilahirkan. Nah, kasihan juga, saudara-saudara ya, Calvin tidak punya anak, saudara Tuhan. Dari pernikahannya dengan istrinya itu dia tidak punya anak. Tapi ada satu yang sempat lahir, tapi nggak survive. Habis itu, saudara-saudara, tidak ada anak lagi. Tahun 1549, istrinya meninggal. Ya, saudara-saudara, istrinya meninggal. Dan ya, saudara Tuhan, kesehatan Calvin sangat buruk, saudara Tuhan ya. Kesehatan Calvin itu sangat buruk. Ya, ini saudara Tuhan, satu hal yang sangat ini ya, sangat menyedihkan mengenai Calvin. Saudara-saudara, dia itu punya semua penyakit ya, komplikasi, saudara Tuhan. Migrain kronis, gangguan pencernaan. Saudara-saudara, diperkirakan gangguan pencernaan ini adalah tukak lambung. Ya, zaman itu belum tahu lah, saudara-saudara. Intinya Calvin itu tidak bisa makan, saudara Tuhan ya. Makanya dia kurus. Maka kalau sudah perhatikan fotonya Calvin itu kurus. Ya, saudara Tuhan, kenapa? Ya, dia gangguan pencernaan. Apalagi, saudara-saudara, radang sendi, artritis, maka nggak bisa tidur. Nyeri, ngilu. Apalagi, saudara-saudara, batu ginjal. Ayo, saudara-saudara, itu gimana ngambilnya dulu, saudara Tuhan ya. Nggak ada itu operasi batu ginjal dulu, saudara-saudara. Ya udahlah. Ya, berarti saudara tiap kali buang air kecil kesakitan dia. TBC, bukan karena dia perokok, bukan, saudara Tuhan ya. Calvin kok bisa TBC-an ini? Batuk berdarah. Saudara bisa bayangkan ya, semua penyakit ini bergabung di satu badan. Dan kita hari ini berbicara mengenai Calvin dan kebahagiaan, saudara-saudara. Bahagia di mana hidup dia orang itu ya? Saudara-saudara, kalau hari ini Calvin pergi ke gereja-gereja yang teologi kemakmuran, saudara Tuhan, wah, ini bisa ditengking banyak setannya, saudara Tuhan. Wah, ini kamu ada setan apa aja nih, kok hidup kayak gini banget? Ya, saudara-saudara, jadi kalau ada gereja bilang orang ikut Tuhan nggak mungkin sakit, saudara, ini Calvin ini gimana jelasinnya gitu ya? Ya, masa kita bilang, wah, hamba Tuhan itu lebih rohani daripada Calvin, saudara Tuhan ya, karena dia lebih gendut. Nah, sementara Calvin kurus.
Nah, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, inilah gambaran kehidupan Calvin ya, saudara-saudara ya. Ini gambaran kehidupan Calvin. Tambah lagi saudara kasih oleh Tuhan, jangan lupa dia hidup di bawah penganiayaan, saudara kasih oleh Tuhan. Musuhnya banyak. Ya, saudara-saudara, ya hari itu kalau ditangkap sama gereja Katolik, mati dia, saudara kasih oleh Tuhan. Kan hari itu perang antara Protestan dan Katolik. Jadi saudara kasih oleh Tuhan, ya bisa dikatakan hidupnya Calvin ini penuh penderitaan, emosi menderita, fisik menderita. Ayo, gimana ya? Mau bicara kebahagiaan dari tokoh seperti ini? Ya saudara-saudara, kan sosoknya kalau bicara kebahagiaan itu sinterklas, saudara kasih oleh Tuhan kan? Ya, gemuk, saudara kasih oleh Tuhan ya. Nah itu. Baru tiap kali kalau datang ketawa-ketawa, ya kan, ho gitu kan. Nah, itu cocok bicara kebahagiaan, bawa hadiah lagi gitu kan. Lah ini Calvin gimana ini? Mau bicara kebahagiaan, apa mau dibicarakan gitu ya? Kebahagiaan apa yang mau kita bicarakan dari orang ini? Ya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak kita untuk melihat ini ya, saudara-saudara, beberapa komentar negatif ya, beberapa komentar negatif terhadap Calvin, saudara kasih oleh Tuhan ya, citra negatif terhadap Calvin. Kenapa saudara-saudara? Memang gini, saudara kasih oleh Tuhan, kita kan hari ini bicara mengenai Calvin dan kebahagiaan, tetapi kenyataannya saudara-saudara ya, banyak orang yang menganggap Calvin itu orangnya nggak bahagia, ya saudara-saudara, banyak orang itu menggambarkan Calvin itu orang nggak bahagia. Bahkan saudara-saudara, itu yang membuat hidup banyak orang menganggap ya orang Calvinis itu nggak bahagia, ya. Nah, jadi karena Calvin dianggap nggak bahagia, ya orang juga banyak berpikir Calvinis itu nggak mungkin bahagia. Jadi kalau mau bahagia jangan jadi Calvinis. Ya saudara-saudara, maka saudara-saudara orang bilang, ya itulah kenapa di Reform lagunya gitu kayak gitu tuh. Kenapa orang Reform itu nggak ngerti cara bahagia? Nah, saudara-saudara Tuhan ya, coba dong di gereja kami. Nah, saudara-saudara ya, di gereja kami joget-joget. Nah itu ya, itu kita bahagia dan Allah ingin kita bahagia. Itu di gereja Reform itu, wah itulah gara-gara Calvin tuh, lihat wajahnya Calvin. Nah kalau saudara perhati wajah Calvin, saudara kasih itu memang serius sekali kan, serius sekali saudara kasih Tuhan. Jadi seakan-akan orang berpikir, Calvin ini nggak pernah ketawa, saudara kasih Tuhan ya serius banget. Nah itu kenapa pengikut Calvinis wajahnya kayak gini semua, saudara kasih Tuhan, berkerut-kerut gitu ya. Kenapa? Karena dia berpikir Allah nggak suka kalau kita terlalu bahagia, Allah nggak suka kita terlalu ceria, maka kita wajah kerut. Ya saudara-saudara, itu banyak tuduhan orang. Itu coba lagu-lagu di GRI itu kan, ya nggak bisa bahagia. Ya, nggak bisa bahagia, lagu him, kayak kuburan katanya, saudara kasih Tuhan ya kan. Nah, ya kan, kayak kuburan. Ya orang ngomong kayak gini nggak tahu aja, saudara kasih Tuhan ya. Banyak lagu-lagu him kita yang ceria kok. Salah satu saudara kasih Tuhan, salah satu yang belum pernah kita bahas itu mengenai Isaac Watts, saudara kasih Tuhan. Isaac Watts. Memang saudara-saudara, ya saudara-saudara, Isaac Watts kan hidup dari konteks gereja Anglikan. Dia juga banyak pergumulan. Dia itu sedih, saudara kasih oleh Tuhan, karena melihat gereja-gereja itu lagu-lagunya kok memang menyedihkan, dia bilang. Ya saudara-saudara, miskin secara teologis, jelek secara estetis. Ya saudara-saudara, maka Isaac Watts itu, saudara kasih oleh Tuhan, mencoba untuk merevolusi lagu-lagu di dalam gereja. Maka kalau saudara baca banyak, kalau saudara-saudara lihat dalam lagu-lagu kita di KPR itu banyak lagunya Isaac Watts. Kenapa saudara? Isaac Watts itu sudah bagus secara teologi, indah secara estetika, tapi terjemahkan bahasa Indonesia jadi jelek, saudara kasih oleh Tuhan. Nah ya hilang rhymes-nya, ya hilang rhymes-nya. Tapi saudara-saudara, kalau saudara baca dalam bahasa Inggris, saudara kasih oleh Tuhan, itu syairnya bagus sekali. Itu sebabnya saudara-saudara ya, lagu Isaac Watts itu bukan lagu, syair lagunya Isaac Watts itu biasanya langsung diambil sama komposer, langsung bulat-bulat diambil, tinggal dibikin notasinya aja, nadanya aja. Nggak usah lagi digubah-gubah. Kenapa? Sudah terlalu bagus, mau diubah juga jelek jadinya. Maka komposer langsung ambil, dan sampai hari ini saudara kasih masih banyak syairnya Isaac Watts yang belum dijadikan lagu. Ya, yang belum dijadikan lagu. Sudah tahu lagu Isaac Watts yang sangat terkenal, saudara kasih Tuhan? Ya, coba kita lihat di dalam KPRI, saudara kasih Tuhan. KPR itu KRI. Nomor 27. Nah, saudara-saudara, ya saudara pasti tidak asing lagu ini. Joy to the World. Nah, saudara-saudara, lagu ini syairnya dari siapa? Isaac Watts. Tapi yang bikin nadanya siapa? George Friedrich Handel yang menulis Messiah.
Ya, dan kalau saudara perhatikan di dalam di dalam syair bahasa Inggrisnya, saudara-saudara Tuhan, ini tidak ada syair bahasa Inggrisnya ya. Itu jauh lebih indah lagi, saudara-saudara Tuhan. Dan anyway, saudara-saudara, kalau saudara baca syairnya, ini bukan Natal ya, saudara-saudara. Kita kan selalu jadi Natal, saudara-saudara. Dunia gemar dan soraklah. Ini bukan mengenai kelahiran Yesus loh. Ini nanti mengenai akhir zaman loh. Ini bukan lagu mengenai Natal, saudara-saudara ya. Ini kalau saudara perhatikan konteksnya, ini kan lagu mengenai kedatangan Yesus kedua kali. Ya. Jadi saudara-saudara, lagu Isaac Watts itu, syair-syairnya itu secara teologis bagus, secara seni juga bagus, seni sastranya juga bagus. Memang dia tidak, saudara Tuhan, dia tidak banyak bikin lagu yang ada nadanya, tapi orang langsung ambil bikin nadanya saja. Ya, bikin hymn tune-nya. Ya, nah saudara-saudara, tapi ya kesan banyak orang mengenai Calvin, bukan banyak orang lah, kesan sebagian orang mengenai Calvin itu orangnya saudara-saudara, Calvin itu orangnya merengut, saudara-saudara Tuhan ya, enggak ada ceria-cerianya. Contoh saudara-saudara ya, ini bukan, saudara-saudara, saya kutip dari Brian Gary Armstrong, saudara-saudara Tuhan. Nah, ini sedikit note saja. Brian Gary Armstrong bukan anti Calvin, dia justru adalah profesor dalam bidang Calvin. Ya, saudara-saudara, dan menarik saudara-saudara Tuhan, Brian Gary Armstrong ini bukan mengajar STT, dia mengajar di universitas. Dia mengajar di Universitas Negeri Georgia State University dalam bidang sejarah. Tapi saudara-saudara Tuhan, dia adalah salah satu pakar tentang Calvin. Ya, saudara-saudara, dia pakar tentang Calvin, tapi sudah meninggal, usia 74 tahun dia meninggal. Nah, tapi saudara-saudara, dia ini memberikan sebuah gambaran bagaimana orang memandang Calvin. Kira-kira begitu yang dia bilang ini. Saya bacakan ya. Calvin digambarkan sebagai seorang pria yang dingin, tidak berperasaan, penuh perhitungan, yang memaksakan kehendaknya yang keras kepada orang-orang yang tidak berdaya atau takut. Dia dipandang sebagai pendukung agama yang keras dan tanpa sukacita, yang penuh ketakutan dan kekangan, dan Tuhan yang penuh dendam dan sewenang-wenang, yang memperlakukan manusia sebagai boneka, menuntut mereka untuk tunduk pada ketaatan, namun menghukum dengan keras penyimpangan sekecil apapun dari kode moral yang ketat. Nah, saudara-saudara, itu saudara-saudara Tuhan, itu yang dikatakan oleh Brian Gary Armstrong. Ya, saudara-saudara, ya ini dia bukan mengatakan Calvin seperti itu. Dia mengatakan banyak orang lihat Calvin itu kayak gini. Dingin, tak berperasaan, penuh perhitungan, keras. Ya, nah gimana orang kayak gini bisa berbahagia? Ya, belum lagi saudara-saudara, Calvin sangat menekankan kedaulatan Allah. Wah, itu Allah yang saudara-saudara? Allah yang sewenang-wenang, memperlakukan manusia kayak boneka. Ya, saudara-saudara, ya, tapi dalam artikelnya Brian Gary Armstrong tidak setuju dengan pandangan itu, saudara-saudara. Dia memberikan argumen mengenai hal ini. Ya, kita nggak bahas argumennya dia. Nah, saudara-saudara, ini adalah pandangan yang kedua, dan ini memang dari orang yang anti dengan Calvin, saudara-saudara. Namanya Stefan Zweig. Dia seorang Austria, saudara-saudara Tuhan ya. Dia seorang Austria, dan dia tulis satu buku, The Right to Heresy, saudara-saudara, hak menjadi bidat. Nah, saudara-saudara, buku itu membahas mengenai sikap Calvin terhadap Servetus, saudara Tuhan ya. Nah, dan Stefan Zweig menjadikan kasus itu sebagai bukti. Calvin itu diktator. Ya, diktator. Ya, susah berhadapan dengan orang kayak gini. Nah, saudara-saudara, ya, saudara-saudara, kalau saudara baca buku itu isinya komplain mengenai Calvin semua, saudara Tuhan ya. Nah, tapi menarik, saya kutip saudara-saudara, satu bagian yang dituliskan oleh Stefan Zweig. Calvin tidak pernah mengalami kegembiraan sebagai seorang anak muda. Itu dia bilang, saudara-saudara, Calvin itu nggak pernah muda, atau Calvin itu kayak nggak pernah muda aja. Nah, kira-kira begitu ya, saudara-saudara. Dia terlahir langsung jadi orang dewasa. Jadi ya gini, saudara-saudara, Zweig mengatakan ya wajarlah Calvin itu Calvin itu seperti itu orangnya. Memang dia nggak pernah mengalami masa anak yang bahagia. Ya, langsung berhadapan dengan masa dewasa yang keras. Oke, dia tidak tertarik pada sensualitas. Dia sangat cerdas dan menjalani hidupnya berdasarkan logika dan alasan. Ya, logic and reason. Baginya, kebenaran adalah kebenaran hanya jika logis, jelas dan konsisten. Dia memahami dan mentolerir keteraturan, tapi membenci kekacauan. Dia sangat serius. Nah, ini. Dan tidak pernah menikmati apapun yang membuat orang mabuk, seperti anggur, wanita, seni, atau hal-hal lain yang diberikan Tuhan kepada manusia di bumi. Nah, itu pandangan Stefan Zweig, saudara Tuhan ya. Jadi Calvin ini nggak mengenal kebahagiaan. Nah, itu dia menganggap semua hal-hal yang diberikan Tuhan untuk manusia nikmati itu salah. Nah, ini tapi saudara-saudara kan begini, pasti ada alasannya kan kenapa dia ngomong kayak gini. Nggak mungkin dong dia ngomong kayak gini, saudara-saudara, tanpa ada alasan.
Tapi ini image mengenai Calvin. Ya, jadi saudara-saudara Calvin itu memang menganggap kebahagiaan itu salah dan memang nggak bisa bahagia dan tidak mau orang bahagia. Nah, saudara-saudara, kita sudah lihat dari ini, saudara-saudara, dari dua orang ya. Yang pertama dari ini saudara-saudara, dari Brian Gary Armstrong, dan yang kedua dari Stefan Zweig. Nah, saudara-saudara, saya ambil yang ketiga, tapi ini bukan khusus untuk Calvin, tapi kepada Calvinis. Nah, saudara-saudara, ini adalah kalimat dari Mencken, saudara-saudara Tuhan. Mencken ini seorang jurnalis. Ya, saudara-saudara, Mencken ini adalah seorang jurnalis liberal. Oke. Nah, saudara-saudara, Mencken ini hidup pada eranya Gresham Machen, ya saudara-saudara, yang keluar dari Princeton lalu mendirikan Westminster. Nah, saudara-saudara Tuhan, Mencken ini punya image yang negatif terhadap orang-orang Calvinis. Ya, saudara-saudara, dan lebih khususnya lagi kepada orang-orang Puritan. Nah, kenapa saudara-saudara? Karena Calvinisme yang mempengaruhi Amerika itu adalah Calvinisme dari garisnya Puritan. Ya, saudara-saudara, Calvinisme itu kan banyak garisnya, saudara-saudara ya. Ada garis Belanda, ada garis Inggris. Nah, saudara-saudara, Calvinisme yang mempengaruhi Amerika sebagian besar itulah garisnya Puritan. Jadi, saudara-saudara kasih oleh Tuhan, kata Mencken, Puritanisme itu adalah ketakutan yang menghantui bahwa seseorang di suatu tempat mungkin bahagia. Saudara ngerti maksudnya, saudara-saudara ya? Itu image mengenai Puritan. Puritan itu apa? Orang yang takut karena mengetahui ada seseorang di sana itu bahagia. Saudara tahu kan kesimpulannya? Ya, menurut Mencken, Puritan yang diturunkan dari Calvinis itu adalah orang yang takut lihat orang bahagia, nggak bisa lihat orang seneng. Nah, itu makanya serba nggak boleh ini, serba nggak boleh itu. Nah, kan saudara-saudara, kan itu kan Puritan, dari kata pure, saudara Tuhan kan. Nah, gaya hidupnya itu pure. Nah, saudara-saudara, jadi menurut Mencken ya itulah attitude orang Puritan terhadap kebahagiaan. Paling nggak bisa lihat orang bahagia, takut kalau di suatu tempat di luar sana ada orang sedang bahagia. Makanya nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Wah. Ya, saudara-saudara. Tapi saudara Tuhan, apakah benar ya? Apakah benar kalau Calvin dan Calvinisme itu anti kebahagiaan? Tidak, saudara-saudara ya. Tidak. Saudara-saudara, saya akan mulai membahas pandangan Calvin mengenai kebahagiaan dari ini ya, saudara-saudara, dari konsep kesalehan. Ya, saudara-saudara, konsep kesalehan atau bahasa Inggris itu pieta, saudara-saudara Tuhan, piety, bahasa Latin itu pieta, pietas. Ya, saudara-saudara, ya saya mulai dari konsep kesalehan dalam teologinya Calvin. Nah, ini penting, saudara-saudara Tuhan. Ya, kalau saudara-saudara ini, saudara-saudara, kalau saudara-saudara hitung kata kesalehan di dalam Institute of the Christian Religion itu muncul lebih dari 900 kali. Jadi itu menunjukkan, saudara-saudara, kesalehan itu sangat penting bagi Calvin. Ya, sangat penting bagi Calvin, saudara-saudara Tuhan. Nah, saudara-saudara, saya kutip dari surat Calvin kepada Raja Francis pertama, saudara-saudara ya, Raja Francis pertama. Ya, ini adalah kata pengantar Calvin kepada Raja Francis pertama waktu dia menulis bukunya Institute of the Christian Religion. Ya, kalau saudara-saudara hadir di dalam launching, saya nggak perlu jelaskan ini, tapi karena wajah saudara banyak tidak hadir dalam launching, jadi saya perlu jelaskan, saudara-saudara Tuhan ya. Nah, saudara-saudara, jadi saudara kalau perhatikan bukunya Calvin Institute of Christian Religion itu terdiri dari empat bagian. Nah, saudara-saudara, tapi biasanya di bagian sebelum bagian yang pertama itu disantumkan suratnya Calvin kepada Raja Francis pertama. Ya, dan surat itu, saudara-saudara Tuhan, surat itu menjelaskan kenapa sih dia tulis buku ini. Nah, kira-kira begitu. Raja Francis pertama itu Katolik, saudara-saudara Tuhan. Nah, tapi Katolik yang masih simpatis sama Protestan. Jadi bagi Calvin, wah, aman kalau dia, saudara-saudara Tuhan, kalau dia punya hubungan baik dengan Raja Francis. Nah, maka saudara-saudara jangan heran kenapa Calvin tulis buku, kenapa Calvin menulis buku yang keempat, menulis bagian mengenai pemerintah di dalam buku yang keempat. Ya, saudara-saudara, itu unik. Salah satu keunikan institusi apa? Saudara-saudara Tuhan, di dalam buku sistem, di dalam buku teologi seperti itu ada bagian mengenai pemerintah. Ya kan? Untuk apa? Kan harusnya ini bicara mengenai doktrin kehidupan Kristen. Tapi saudara-saudara Tuhan, bagi Calvin ya, kehidupan Kristen tidak bisa dipisahkan dari kehidupan warga negara. Ya, saudara-saudara, ya itu kan judulnya Institute of the Christian Religion. Institute itu apa? Instruksi, petunjuk menjadi petunjuk di dalam agama Kristen. Intinya gini, Calvin bilang, kalau kamu jadi orang Kristen, ini petunjuknya, itu kira-kira. Nah, itu.
Ya, apa saja sih yang harus kamu tahu sebagai orang Kristen dan bagaimana kamu bisa hidup sebagai orang Kristen? Dan menarik saudara-saudara Tuhan, bagi Calvin salah satu hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan Kristen apa? Menjadi warga negara. Ya, saudara-saudara, menjadi warga negara, saudara-saudara Tuhan. Nah, ini memang satu hal yang hilang di dalam kekristenan Injili, saudara-saudara Tuhan, menganggap kehidupan publik itu bukan bagian kehidupan Kristen. Kehidupan Kristen itu hanya kehidupan privat. Ya, saat teduhmu, nah, saudara-saudara ya, apalagi saudara-saudara Tuhan, pelayananmu di gereja. Tapi di publik itu, itu bukan bagian dari kehidupan Kristen. Saya nggak mengatakan Injili itu berarti jelek, saudara. Banyak yang baik dari Injili. Tapi sayang, saudara-saudara Tuhan, kecenderungan Injili itu adalah kecenderungan Injili, saudara-saudara Tuhan, mereduksi kekristenan itu ke area privat. Ya, area privat, area pribadi. Nah itu. Jadi kalau urusan dengan Tuhan itu hanya kamu dengan Tuhan aja lah. Ya, kamu jangan bawa-bawa itu ke publik. Ya, pekerjaan, itu nggak ada urusan dengan Tuhan. Nah, tapi menarik saudara-saudara ya, di awal dari bukunya, di surat pengantarnya itu, atau di kata pengantarnya itu, dia bilang, dia kasih tahu apa tujuannya tulis buku ini. Saya bacakan ya, maksud saya menulis buku ini hanya untuk memberikan semacam dasar-dasar yang dengannya orang-orang Kristen yang memiliki ketertarikan kepada agama Kristen dapat dilatih untuk memiliki true godliness. Nah, menarik saudara-saudara Tuhan. Ini kenapa bukunya Calvin itu saudara-saudara Tuhan sangat signifikan dan berpengaruh sampai hari ini. Karena buku ini ditulis bukan hanya supaya saudara tahu mengenai kekristenan. Ya penting saudara, pengetahuan itu penting. Tapi bagi Calvin pengetahuan nggak cukup. Tujuan dia tulis buku ini bukan supaya orang nggak tahu tidak tahu, bukan. Tapi supaya orang memiliki true godliness. Jadi tujuan Institute of the Christian Religion adalah kesalehan yang sejati. Jadi sudah bisa bayangkan, belum masuk ke dalam bagiannya saja sudah muncul kata kesalehan. Untuk apa saya tulis buku ini? Supaya orang Kristen tahu bagaimana hidup saleh. Ya, saudara yang belum beli buku, saudara-saudara Tuhan, saya rekomendasikan beli buku itu, saudara-saudara Tuhan ya. Mahal Pak memang, saudara-saudara Tuhan ya. 900.000 sekarang, diskon yang 700 sudah lewat, 600 sudah lewat lagi, saudara-saudara Tuhan ya. Tapi kalau saudara baca kalimat-kalimatnya, saudara-saudara tidak akan merasa ini seperti buku teologi. Saudara merasa ini seperti buku renungan. Ya, tapi memang benar. Waktu Calvin tulis buku itu, dia maksudnya apa? Supaya orang Kristen memiliki kesalehan yang sejati. Nah, saudara-saudara Tuhan, saya lanjutkan dulu, saudara-saudara ya. Nah, apa kata Calvin mengenai kesalehan? Apa itu kesalehan, saudara-saudara Tuhan? Nah, ini menarik ya. Apa itu kesalehan? Ya, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, kalau kita hari ini kan pakai kata kesalehan, saudara. Apa itu kesalehan? Ya, saudara-saudara, saleh itu identik dengan alim, saudara-saudara Tuhan ya. Karena itu ya, saleh anak saleh, saudara-saudara Tuhan ya. Anak yang saleh. Ya, saudara-saudara, apa itu saleh? Ya, nah menarik, saya bacakan ya. Kesalehan yang sejati pada dasarnya, dia bilang saudara-saudara, ada dua elemen kesalehan yang sejati. Yang pertama, perasaan yang tulus mengasihi Allah sebagai Bapa, love. Yang kedua, takut dan hormat kepadanya sebagai Tuhan. Nah, jadi saudara-saudara perhatikan, menurut Calvin, kesalehan itu adalah gabungan antara love and reverence. Mengasihi, tapi sekaligus juga takut. Ketika dua elemen yang digabung, itu yang namanya kesalehan. Ya, perasaan yang tulus mengasihi Allah sebagai Bapa dan takut dan hormat kepadanya sebagai Tuhan, merangkul kebenarannya. Nah ini, lebih takut menyinggung perasaannya daripada kematian. Wah, itu kesalehan sejati. Jadi orang yang saleh itu apa? Orang yang amit-amit menyinggung Tuhan. Bagi dia lebih baik mati daripada bikin Tuhan sakit hati. Ayo, saudara-saudara kayak saudara Tuhan, kenapa ya kita itu bisa lebih takut? Kenapa ya kita itu bisa lebih takut menyakiti Tuhan daripada mati? Saudara-saudara kalau tanya, apa yang paling kamu takut mati? Kan semua orang takut mati kan? Tapi kalau bagi Calvin, saudara-saudara, orang Kristen itu nggak takut mati. Dia lebih takut menyakiti hati Tuhan. Nah itu bedanya orang Kristen yang saleh dengan yang nggak saleh, saudara-saudara Tuhan ya. Kalau orang Kristen yang nggak saleh, saudara-saudara Tuhan, dia takut mati. Dia nggak takut Tuhan sakit hati, dia takutnya mati.
Nah, kenapa ada orang bisa nggak takut mati? Dia bahkan lebih takut Tuhan sakit hati. Karena pertama, dia mengasihi Tuhan. Yang kedua, dia takut sama Tuhan. Udah. Itu namanya true godliness. Jadi bagi Calvin, saudara-saudara, kalau nggak sampai seperti ini, ya itu kita bukan orang Kristen. Ya, itulah kenapa Calvin tulis buku tebal seperti itu. Untuk apa? Untuk mendidik saudara dan saya di dalam kesalehan. Jadi bukan hanya orang Kristen yang tahu doktrin. Nah, ini saudara-saudara, ini kan salah kaprahnya banyak orang melihat orang reform kan? Apa itu orang reform? Orang yang tahu doktrin banyak-banyak. Tapi Calvin nggak, tapi dalam pengertian Calvin nggak gitu. Cuma tahu doktrin sih bagi Calvin ya itu belum itu standar saya nggak di situ. Ya tahu doktrin. Ya saudara-saudara, tapi selama ini image-nya begitu ya. Ya, apa yang kamu tahu tentang orang reform? Atau kalau dengar kata orang reform, apa yang pertama yang muncul? Oh, orang yang tahu banyak doktrin. Ya, orang yang menang cermat Alkitab, saudara Tuhan ya, CCA. Orang yang menang CCA, itu orang reform nih. Kenapa? Wah, itu pengetahuan doktrinal, pengetahuan Alkitab, ya, pengetahuan sejarah, lengkap semuanya. Tapi saudara-saudara, seringkali pengertian kita mengenai orang reform itu sampai pada level pengetahuan saja. Tapi Calvin bilang, loh, nggak sampai di situ. Bisa nggak saudara-saudara, orang punya banyak pengetahuan tentang Allah, tapi dia tetap saja nggak takut kok sama Tuhan sakit hati? Bisa kok. Ya bukan bisa aja, kenyataan banyak. Ya dia tahu kok tentang semua doktrin dia tahu. Tapi kalau ditanya saudara-saudara itu dalam ini kehidupan sehari-hari, ya kamu lebih takut mana, mati atau Tuhan sakit hati? Ya bisa kan saudara-saudara, kita tahu banyak doktrin, tapi kalau disuruh milih Tuhan sakit hati atau mati, ya kita pilih saudara-saudara, ya kita pilih Tuhan sakit hati. Tuhan ya kan. Ya saudara-saudara, ya ini paling gampang saudara-saudara Tuhan. Saya sering bertemu, bukan sering lah, kadang kala ya, nggak bisa bilang sering juga. Kadang saudara-saudara bisa bertemu kasus yang bikin saya geleng-geleng kepala kok. Orang rajin PA, rajin seminar, tapi saudara-saudara waktu disuruh milih pasangan hidup tetap pilih beda agama. Loh gimana? Ayo, gimana ceritanya itu? Sering PA, sering seminar, nggak pernah absen stretch, semua mata kuliah diborong. Tapi saudara-saudara Tuhan yang mengejutkan apa? Begitu sudah urusan teman hidup, pilih mana? Yang takut akan Tuhan tapi sederhana, atau yang nggak takut akan Tuhan, bukan orang Kristen tapi kaya? Oh, perempuan saudara-saudara jawabnya apa? Ya kaya dong Pak. Kaya lah Pak, hidup kan harus realistis Pak. Baru kadang-kadang saya pikir, bukan kadang-kadang saya bilang sama dia, kalau itu ngapain kamu PA selama ini, saya bilang. Ya, ngapain kamu PA selama ini? Ngapain kamu seminar selama ini? Ikut speak nggak pernah absen, tapi giliran pasangan hidup aja. Ya kaya Pak. Terus ngapain kamu belajar firman Tuhan selama ini, saya bilang. Ya kan itu firman Tuhan Pak, tapi kan kita masih di bumi, hidup lebih realistis dong. Lah itu saudara-saudara maksud saya. Orang itu bisa punya banyak pengetahuan tentang Tuhan, tapi kalau disuruh milih takut antara mati atau menyakiti hati Tuhan, ya menyakiti hati Tuhan. Toh nanti Tuhan ampuni kok. Saudara-saudara parah ini kan, parah saudara Tuhan. Ya. Nah, saudara-saudara, tapi bagi Calvin standarnya itu bukan pengetahuannya, tapi kesalehannya. Nah, jadi saudara-saudara, sebenarnya bagi Calvin tidak ada pemisahan antara praktek dengan doktrin, itu nggak ada. Nah, seringkali kan kita jadi orang reform, doktrinnya dulu, nanti prakteknya kita benahi. Doktrinnya dulu yang benar, baru prakteknya nanti kita benahi. Tapi kalau saudara-saudara mengikuti epistemologinya Calvin, saudara-saudara, tidak ada pemisahan antara doktrin dengan praktek. Karena bagi Calvin, kalau orang prakteknya nggak benar, itu berarti dia nggak terlalu ngerti doktrinnya. Jadi bagi dia saudara-saudara nggak ada. Ya saya sudah tahu sih Pak, tapi prakteknya masih nyusul ya Pak. Itu nggak ada saudara-saudara Tuhan. Bagi dia kalau kamu belum bisa melakukan, itu berarti kamu memang nggak ngerti. Oh tapi saya tahu, itu tahu, kamu nggak ngerti. Ya saudara-saudara, jadi itu kenapa buku kalau saudara ikutin postingan saya di media sosial saudara mengenai kenapa buku itu sangat berpengaruh? Karena buku itu tidak memisahkan antara doktrin dengan praktek, integrasi. Saudara-saudara tahu nggak bagian yang paling banyak di dalam Calvin, yang paling panjang bagian mengenai apa? Ini menarik saudara-saudara ya.
Tidak ada buku teologi seperti ini. Semua buku teologi itu sangat kognitif lah kita bilang. Tapi kalau saudara baca Institutio, ada bagian yang paling panjang dan menarik. Saudara tahu bagian apa? Doa. Saudara bisa bayangkan, ngapain tulis bagian doa di dalam buku teologi? Itu kan harusnya dalam buku devosional. Ya, saudara-saudara, hari ini kan kita bedakan kan doktrinal dan devosional. Ya, saudara-saudara ya. Maka saudara-saudara, orang takut khotbah doktrin di dalam devosional, saudara-saudara Tuhan ya. Ini devosi Pak, bukan seminar ya. Tolong jangan khotbahnya terlalu doktrinal Pak. Lah, saudara-saudara Tuhan. Nah, saudara-saudara ngerti kan? Jadi bahasa-bahasa kita itu menunjukkan bahwa kita ini sudah jauh sekali dari Calvin. Calvin tidak membedakan antara doktrin dan devosional. Ya bagi dia saudara-saudara, devosional yang benar itu dari doktrin yang benar. Hari ini kan saudara-saudara, ya bagian doktrinalnya kita set aside dulu ya. Nah, kita fokus pada bagian devosionalnya. Ya, Pak, khotbahnya jangan terlalu doktrinal ya Pak. Ini adalah devosi. Ya, saudara-saudara kan sekolah-sekolah Kristen tertentu ada morning devotion, saudara-saudara itu. Nah, khotbahnya apa? Ya, khotbahnya yang sederhana lah Pak, praktikal, saudara-saudara Tuhan, yang ngademin. Ya kan, devosional. Maka saudara-saudara, ada buku devosional judulnya apa? Embun bagi jiwa, saudara-saudara Tuhan. Nah, ya kan adem. Ini khotbahnya nggak ngademin malah manasin. Ya, otak panas, hati panas juga jadinya gitu, saudara-saudara ya. Nggak bisa Pak, doktrinnya itu di set aside dulu. Kasih doktrin, kasih khotbah yang adem. Nah, saudara-saudara. Nah, jadi kalau saudara perhatikan di dalam teologi Calvin, kesalehan itu penting. Kesalehan itu penting. Nah, tapi saudara-saudara, apa yang menarik? Bagi Calvin, akar dari kesalehan itu kebahagiaan. Nggak salah ini. Bukannya akar dari kebahagiaan itu kesalehan. Saleh baru bahagia. Nah, saudara-saudara Tuhan, ada seorang pakar teologi Calvin mengatakan, Calvin justru mengatakan akar dari kesalehan itu kebahagiaan. Bukan akar dari kebahagiaan itu kesalehan. Nah, seringkali kita pikir, iya Pak, akar dari kebahagiaan itu kesalehan. Kalau kita saleh, maka kita bahagia. Tapi saudara-saudara Tuhan, ini saya ambil dari saudara-saudara Tuhan, dari seorang pakar Calvin, saudara-saudara Tuhan, dia mengatakan, buku Calvin itu mengatakan bahwa di dalam bukunya Institutio khususnya, Calvin mengatakan bahwa akar dari kesalehan itu kebahagiaan. Ya, saudara-saudara, nah ini hal yang baru, saudara-saudara Tuhan. Jadi saudara nggak rugi datang malam seperti ini, saudara-saudara Tuhan ya. Saudara-saudara, seminar pun belum tentu ngangkat kayak ginian, saudara-saudara ya. Nah, saudara-saudara, saudara Tuhan, saya baca apa yang dikatakan Calvin. Nah, ini kata Calvin ya. Karena sampai manusia merasa bahwa mereka berhutang segalanya kepada Allah, bahwa mereka disayangi oleh pemeliharaannya sebagai Bapa, bahwa Dia adalah pencipta segala berkat yang mereka terima, sehingga tidak ada sesuatu pun yang dapat mereka cari di luar Dia, mereka tidak akan pernah tunduk kepadanya dalam ketaatan yang sukarela. Saudara, perhatikan apa yang dikatakan oleh Calvin. Kalau manusia itu tidak menyadari Allah yang memberikan segalanya, dia nggak akan mau taat dengan sukarela. Ya, dia nggak akan mau taat sukarela. Calvin menurut Calvin, ketaatan itu harus sukarela, bukan dipaksa. Tapi apa yang bisa membuat manusia itu taat dengan sukarela? Sampai dia menyadari bahwa semua yang dia terima ini, atau semua yang dia nikmati ini, dari Allah. Dari Allah. Nah, saudara-saudara, di sini Calvin lagi bicara mengenai manusia sebelum kejatuhan. Jadi andai kata Adam tidak jatuh, Adam taat. Kenapa Adam taat, saudara-saudara Tuhan? Bukan karena ada ancaman hukuman, bukan. Tapi karena dia sadar bahwa semua yang dia nikmati di taman itu dari Allah. Maka sudah perhatikan di dalam kitab Kejadian, mana duluan? Allah tuntut baru Allah beri, atau Allah beri baru Allah tuntut? Ayo, mana duluan? Ayo, Adam taat ya? Nih, saya kasih kompensasinya. Enggak. Semua dimulai dengan give. Semua pohon dalam taman ini, semua dikasih dulu. Baru tuntut. Adam masuk ke Taman Eden itu telanjang. Kosongan. Istri aja nggak bawa. Istri aja nggak bawa kalau Tuhan masuk ke Taman Eden. Begitu masuk, sudah dikasih pohon yang berbuah, dikasih sungai 4 yang penuh dengan batu-batuan mulia. Adam terima beres kok.
Baru Tuhan tuntut, semua boleh kamu makan kecuali yang di tengah taman ini, jangan kamu makan buahnya. Ya saudara-saudara, kenapa Tuhan lakukan seperti itu? Ya karena manusia akan rela menaati perintah itu kalau mereka tahu bahwa yang kasih semuanya adalah Tuhan. Andai kata Adam tidak jatuh dalam dosa. Maka saudara-saudara yang kasih Tuhan, benarnya juga lagu Ahmad Dhani, saudara yang kasih Tuhan. Jika surga dan neraka tak pernah ada, masihkah engkau taat kepadanya? Ya saudara-saudara, itu kan lagu yang menggambarkan pertanyaan dari kaum sufi, saudara yang kasih Tuhan. Jika surga dan neraka tak pernah ada, masihkah kamu sujud menyembah kepadanya? Betul juga. Saudara-saudara, kalau kita lenyapkan surga dan neraka, agama hilang loh. Kenapa saudara-saudara? Orang pikir ngapain gua beragama kalau ada surga dan neraka kan? Apa poinnya semuanya ini gitu ya? Apa poinnya semuanya ini kalau nggak ada neraka surga? Maka saudara perhatiin baik-baik kan? Semua agama itu bolak-balik bicara neraka surga, neraka surga, neraka surga, neraka surga. Bukan bicara Allah jadinya. Ya saudara-saudara, ya ini kita sebut sebagai apa? Agama transaksional, Tuhan ya. Ya, taat surga, nggak taat neraka. Nah, kalau dihilangkan surga nerakanya, taat nggak? Ya saudara-saudara, orang harus diiming-imingi begitu baru mau taat. Ya, sampai kadang-kadang saudara iming-imingi ekstrim, saudara Tuhan kan. Nah, ya saudara-saudara ya, iming-imingi ekstrim. Ya, kamu akan ditemenin oleh sekian juta ini saudara. Harus gitu kah baru kita taat? Nah, saudara-saudara, seandainya tidak ada kejatuhan, manusia kan taat. Nah, mari kita lanjut ya. Nah, ini yang saya bold, saudara-saudara. Kecuali mereka menempatkan seluruh kebahagiaan mereka di dalam Allah, mereka tidak akan pernah menyerahkan seluruh diri mereka kepadanya dalam kebenaran dan ketulusan. Nah, saudara, berarti kata kebahagiaan di situ, kecuali manusia menempatkan seluruh kebahagiaan mereka di dalam Allah, mereka tidak akan pernah menyerahkan seluruh diri mereka kepadanya dalam kebenaran dan ketulusan. Saudara-saudara, apa yang memotivasi kita saleh? Karena kita menempatkan seluruh kebahagiaan kita dalam Allah. Maka saudara Tuhan, pertanyaan kesalehan itu ini, saudara-saudara. Apakah saudara yakin Allah cukup untuk membahagiakan saudara? Kalau saudara tidak yakin Allah cukup untuk membahagiakan saudara, ya saudara nggak akan saleh. Hanya orang yang menyadari bahwa Allah cukup untuk membahagiakan dia akan saleh. Kenapa dia saleh? Ya karena dia ingin bahagia. Saudara-saudara yang Tuhan, itu kan sebenarnya pertanyaan kesalehan. Kenapa Adam taat dan kenapa Adam tidak taat? Adam tidak taat ketika apa? Setan meragukan. Itu kan sebenarnya terjadi dalam Kejadian 3 kan, saudara-saudara. Setan bikin Adam ragu. Ya, sekarang saya bilang apa? Allah itu nggak cukup untuk bikin kamu bahagia. Ya, nggak cukup. Allah tidak cukup untuk membahagiakan Adam. Kamulah yang bisa membahagiakan dirimu sendiri. Nah itu awalnya dosa, saudara-saudara. Tapi ketika seseorang menyadari bahwa Allah itu cukup untuk membahagiakannya, apapun tawaran dosa nggak masuk. Kenapa? Untuk apa buat dosa kok saya sudah bahagia kok? Nah, saudara-saudara, paling gampang. Kenapa orang korupsi? Karena kurang. Entah itu beneran kurang atau merasa kurang, nggak tahu lah, saudara Tuhan ya. Tapi intinya kan selalu begitu. Nggak ada orang sudah cukup korupsi itu, nggak ada, saudara Tuhan, nggak ada. Ya, saudara nggak bilang, tapi kan dia kaya pak. Saya nggak bilang dia kaya itu enggak, saudara-saudara ya. Tapi saya bilang orang itu korupsi karena merasa kurang. Entah beneran kurang, entah merasa kurang, nggak tahu. Itu ntar dulu ya, saudara-saudara ya. Kenapa korupsi, saudara Tuhan? Saya merasa kurang. Rumahnya 5 loh. Ya itu merasa kurang, merasa. Ya memang merasa, saudara Tuhan. Beneran kurang sih nggak tahu lah, merasa. Tapi kalau dia cukup, ayo saudara-saudara, dia nggak akan korupsi, merasa cukup kok. Dia cukup. Ya
Ya saudara-saudara, kenapa orang selingkuh? Sama, satu nggak cukup, merasa kurang. Beneran kurang atau enggak tahu. Tapi dia merasa kurang aja satu, Pak. Kenapa sih Tuhan suruh satu, padahal kita merasa kurang kalau cuman satu? Kan kira-kira begitu kan saudara-saudara Tuhan ya. Itu kan sebenarnya saudara-saudara di dalam hati orang yang selingkuh itu kan ada pembenarannya kan. Tuhan nggak adil loh. Nah, gitu, ya. Kenapa kasih satu padahal kita merasa nggak cukup dengan satu? Ya saudara-saudara Tuhan, sebenarnya problemmu itu bukan satu istri. Problemmu itu apa? Kamu merasa Allah kurang. Ya, kamu merasa Allah itu tidak cukup untuk membahagiakanmu. Nah itu kata Calvin, kecuali manusia menempatkan seluruh kebahagiaan mereka di dalam dia, itu maksudnya saudara-saudara ya, kecuali saudara dan saya percaya Allah itu bisa membahagiakan saudara, nah itu maksudnya saudara tidak akan menyerahkan seluruh diri saudara kepada Allah. Nah saya lanjutkan dulu saudara-saudara ya. Nah ini kalimat dari Johannes Calvin. Tujuan akhir dari kehidupan yang bahagia adalah pengenalan akan Allah, untuk memastikan tidak ada seorang pun yang gagal mencapai kebahagiaan. Allah tidak hanya menanamkan prinsip-prinsip dasar agama kepada umat manusia, tapi juga mengungkapkan dirinya terus-menerus setiap hari di dalam alam semesta. Nah itu saudara-saudara yang dikatakan oleh Calvin, supaya kita ini bahagia, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan menyatakan dirinya. Ya, nah itu kenapa ada wahyu umum, wahyu khusus, saudara-saudara Tuhan, khusus wahyu umum. Tuhan menyatakan dirinya setiap hari di seluruh alam semesta. Ya saudara-saudara, jadi kenapa? Saudara-saudara Tuhan, Allah itu menyatakan dirinya karena dia tidak mau ada yang gagal bahagia, nggak mau. Nah, jadi saudara-saudara, menurut Calvin, ya tujuan akhir dari kehidupan yang bahagia itu apa? Mengenal Allah. Mengenal Allah. Jadi saudara-saudara Tuhan, semua yang ada di alam semesta ini tidak cukup untuk bikin saudara bahagia. Jadi kalau saudara-saudara selalu menyalahkan keadaan, kurang ini, saudara-saudara, sebenarnya bukan keadaan yang kurang. Ya, saudara tidak percaya Allah cukup. Saudara tidak percaya Allah cukup. Saudara selalu merasa, masa sih Allah ada doang cukup? Nggak bisa Allah doang. Ya, butuh ini, butuh itu. Nah, saudara-saudara ingat apa kata Paulus, saudara-saudara Tuhan, di dalam surat Timotius itu? Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Loh, kok bisa ada orang ngomong kayak gini ya? Karena sebenarnya saudara-saudara Tuhan, yang perlu itu bukan makanan dan pakaian, Allah. Kalau saudara percaya Allah cukup, makanan dan pakaian saja sudah cukup. Loh, karena saudara sudah happy kok bersama dengan Allah. Ya, ada makanan, ada pakaian, cukuplah. Ya tentu saja itu perlu kontekstualisasi hari ini, saudara-saudara Tuhan. Ini kan cuma Paulus, ada makanan, ada pakaian ya. Sekarang kan nggak bisa cuma makanan dan pakaian ya, saudara-saudara. Tapi kan ya basic lah, basic needs lah ya. Ya basic needs, saudara-saudara Tuhan ya. Asal ada UMR cukuplah. Ya saudara-saudara Tuhan. Ya sepanjang UMR-nya masuk akal, kan saudara-saudara, UMR nggak masuk akal ya nggak cukup gitu ya. Tapi saudara-saudara kalau dikasih pun 50 juta, kalau Allah nggak cukup bagi saudara, kurang 50 jutanya. Nah ini saudara-saudara ya, 50 juta, 1 miliar, 1 triliun pun kurang kalau Allah bagi saudara masih kurang. Ya saudara-saudara, tapi gaji UMR yang wajar-wajar saja pun cukup kalau saudara merasa Allah itu cukup. Ya saudara-saudara, itu makanya Calvin mengatakan Allah itu tidak mau kita gagal. Itu sebabnya dia menyatakan diri terus melalui alam kepada kita. Ya karena kalau kita miss Allah, maka apapun yang dalam semesta ini nggak pernah cukup. Dan kita akan berpikir kurang terus. Maka saudara pikir, kenapa kurang ya? Kenapa merasa kurang ya? Ya, saudara pikir apa? Oh, ini objeknya yang kurang, bukan objek yang kurang. Bukan objek yang kurang, saudara-saudara Tuhan. Ya. Tapi karena yang bisa memuaskan kita itu cuma Allah. Nah, saudara-saudara gini ya. Saudara kalau minum air dari laut yang ada di Marina ini, saudara-saudara Tuhan, sampai berapa galon baru puas?
Ayo saudara-saudara, haus kan, haus. Baru saudara, saya suruh minum. Ya kan, itu banyak air itu. Oh, susah banget sih. Cari air. Itu di sebelah ini, marinya ini, saudara-saudara Tuhan. Di pinggirnya itu banyak air itu, minum. Saya tanya saudara, mau berapa galon? Suruh minum. Loh, kok masih haus ya? Saudara akan berpikir apa? Oh, kurang banyak airnya. Suruh minum lagi. Kok haus juga ya? Makin banyak. Kok masih haus juga ya? Kurang banyak. Sampai saudara darah tinggi, saudara-saudara Tuhan. Ya kan, kenapa? Kebanyakan garam. Lalu saudara sadar, ini yang salah di mana ya? Kenapa minum nggak pernah puas? Kenapa airnya nggak pernah puas? Apa yang salah? Yang salah, saudara-saudara Tuhan, adalah itu air laut. Tidak dirancang untuk diminum. Yang saudara butuhkan adalah segelas air mineral dari kulkas, saudara-saudara Tuhan. Itu bisa menggantikan bergalon-galon air laut. Cukup nggak Allah bagi saudara? Nah, itu kata Calvin. Jadi kalau manusia tidak merasa Allah cukup, dia tidak menaruh seluruh kebahagiaan pada Allah, maka dia nggak akan mau hidup saleh. Nah, selanjutnya dulu saudara-saudara ya. Nah, saudara-saudara Tuhan, nah sekarang kita lihat apalagi dikatakan Calvin. Gagasan Anda tentang sifat Allah tidak akan jelas kecuali Anda mengakui bahwa Dia adalah sumber dari mata air segala kebaikan. Nah, saudara-saudara, jadi Allah memperkenalkan dirinya kepada kita pertama-tama dengan apa? Kebaikannya. Ya saudara-saudara, itu makanya saudara-saudara Tuhan, John Calvin tidak setuju dengan teologi skolastik pada abad pertengahan. Ya, saya jelaskan sedikit saudara-saudara Tuhan. Nah, teologi skolastik itu menjelaskan mengenai Allah secara spekulatif dan abstrak. Seperti apa Allah itu? Terbuat dari apa Allah itu? Wah, saudara-saudara Tuhan, bagi John Calvin itu pengetahuan yang nggak perlu, nggak penting juga. Ya, kalau saudara mencari pengetahuan tentang Allah yang kayak gitu, ya nggak ada gunanya bagi John Calvin. Dan Allah juga nggak memperkenalkan dirinya dengan seperti itu. Saudara-saudara, menurut John Calvin di dalam Alkitab, Allah memperkenalkan dirinya pertama-tama dengan apa? Langsung menyatakan kebaikannya. Dia ingin saudara tahu bahwa Dia adalah mata air dari segala kebaikan. Itu yang Allah mau. Saudara-saudara, pengetahuan tentang Allah dalam Alkitab itu dimulai dengan apa? Allah menyatakan perbuatannya yang ajaib kepada saudara. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Alkitab tidak memberikan penjelasan yang abstrak mengenai Allah. Pertama, Alkitab langsung menjelaskan Allah dimulai dengan apa? Mencipta. Konkret kebaikannya. Nah, kata John Calvin, saudara-saudara, kalau saudara tidak melihat, kalau saudara tidak mengakui Dia adalah sumber dan mata air segala kebaikan, ya saudara belum kenal Dia. Saudara belum kenal Dia kalau saudara tidak mengetahui Dia adalah sumber dan mata air segala kebaikan. Saya lanjutkan ya. Oleh karena itu akan muncul kepercayaan kepadanya dan keinginan untuk mendekat kepadanya. Seandainya kebobrokan pikiran manusia tidak menjauhkan kita dari jalan penyelidikan yang benar. Sekali lagi saudara-saudara, dia lagi bicara mengenai manusia sebelum jatuh dalam dosa. Jadi gini, saudara-saudara, John Calvin adalah bagaimana cara Allah menarik Adam terus datang kepadanya dengan menunjukkan kepada Adam bahwa Dialah mata air dan sumber segala kebaikan. Dan itu juga yang dilakukannya kepada kita. Allah menarik saudara, draw us near, menarik saudara dan saya dengan apa? Dengan menyatakan Dia adalah mata air dari segala kebaikan. Dan begitu saudara tahu Dia adalah mata air, ayo saudara-saudara, kalau saudara tahu ada mata air, saudara datang tiap hari gak? Datang tiap hari. Ya saudara-saudara, apalagi zaman belum ada PAM ya saudara-saudara Tuhan kan, mata air itu segala-galanya, nggak ada orang absen ke mata air saudara-saudara Tuhan. Di kampung-kampung kayak gitu nggak ada orang absen ke mata air. Di suatu daerah yang hanya ada mata air, belum ada PAM saudara-saudara Tuhan, ada nggak orang absen? Nggak ada. Mata air itu akan selalu menarik orang. Maka saudara perhatikan ya, semua peradaban itu dimulai dari air ya saudara-saudara Tuhan. Air tawar atau air asin terserah saudara-saudara Tuhan. Maka saudara perhatikan kerajaan-kerajaan itu kalau nggak berdiri di pinggir laut, berdiri di pinggir sungai. Desa-desa umumnya berdiri di sekitar mata air. Saudara Tuhan, di mana tidak ada mata air, tidak ada orang ngumpul. Begitu ada mata air, ngumpul semua di situ. Untuk nyuci, masak kan semua harus di situ kan. Ada nggak orang absen ke mata air? Nggak ada. Nah, saudara-saudara, Calvin mengatakan Allah menyatakan diri sebagai mata air, bukan hanya mata air, bukan mata air jasmani, mata air segala kebaikan. Jadi apapun yang baik dalam hidup saudara dari Dia. Dari Dia. Jadi kalau saudara bisa mengatakan, saudara-saudara gini, saudaranya begini. Kenapa ada konsep enak?
Makanan enak, saudara Tuhan. Kenapa ada konsep enak? Karena ada Allah. Kenapa ada konsep indah? Karena ada Allah. Kenapa ada konsep benar? Karena ada Allah. Jadi kalau saudara bisa mengenal makanan enak, itu tandanya ada Allah. Kalau saudara bisa melihat lukisan indah, itu tandanya ada Allah. Kalau saudara bisa melihat cara hidup yang benar, itu tandanya ada Allah. Di luar Allah, kita nggak bisa melihat semuanya itu. Di luar kita nggak bisa melihat semuanya itu, saudara-saudara. Nah, kenapa Allah buat seperti itu? Supaya saudara terus datang sama Dia, terus datang sama Dia, terus datang sama Dia. Ya, saudara. Saudara kayak saudara Tuhan. Jadi ini cara Allah. Ini cara Allah, saudara kayak saudara Tuhan. Ya, saya nggak pakai kata mengiming-imingi, saudara kayak saudara Tuhan. Tapi saya pakai istilah memancing. Saudara-saudara, apa yang membuat kita terus dipancing datang kepada Allah? Karena kita menyadari semua yang baik yang bisa kita nikmati, entah itu makanan, entah itu lukisan, entah itu hidup orang, entah itu apapun, itu dari Dia. Itu dari Dia. Nah, mungkin saudara nanya, Pak, tapi kan orang nggak Kristen juga bisa rasakan masakan enak, Pak. Bisa lihat lukisan yang indah, bisa dengar musik yang indah, lagu yang musik-musik yang indah, suara yang merdu. Loh, mereka nggak butuh Allah kita dong, Pak. Salah, saudara kayak Tuhan. Mereka bisa menikmati itu karena Allah izinkan mereka nikmati. Tapi saudara kayak Tuhan, karena mereka nggak tahu sumbernya, maka mereka tidak akan bisa menikmatinya full seperti saudara dan saya. Oh, maksudnya gimana, Pak? Saya jelaskan, saudara kayak Tuhan. Saudara-saudara bisa nyanyi satu lagu, bagus, tapi saudara nggak tahu penyanyinya. Ya kan? Bisa kan, saudara kayak bagus, tapi saudara nggak tahu siapa penyanyinya. Ya, saudara nikmati, saudara kayak bedakan, saudara kenal penyanyinya. Bukannya tahu, kenal. Mana lebih sempurna kebahagiaannya? Nyanyi tanpa kenal atau nyanyi dengan kenal? Saudara nggak peduli, saudara Tuhan. Kenal nggak kenal terserah lah gitu, saudara-saudara ya. Saya mau tanya saudara-saudara ya, saudara nyanyi kenal penulisnya, saudara nyanyi nggak kenal, bahkan nggak tahu namanya sama sekali. Pokoknya tahu lah lagunya, Pak, ada tercecer kemarin di jalan, Pak. Saya lihat, lagunya bagus, nyanyi saya gitu kan. Tapi saya mau nyanyi, masa bodoh, saudara Tuhan. Nah, saudara nyanyi kan, bisa nyanyi bisa, tapi saudara nggak tahu namanya. Nah, bedakan saudara-saudara, ada yang tahu, oh ini lagunya si ini, oke, tapi dia cuma tahu by name, tapi nggak pernah kenal. Atau yang ketiga, dia bukan hanya tahu, dia kenal. Nah, saya tanya saudara-saudara, dari ketiga ini mana yang paling bahagia waktu nyanyi? Sudah pusing ya saudara-saudara ya? Mana yang paling bahagia waktu nyanyi? Yang ketiga, itu yang paling bahagia, karena dia bukan bisa nyanyi saja, dia tahu. Itulah kenapa saudara Tuhan, orang Kristen dipanggil untuk mandat budaya. Karena saudara bukan hanya menikmati kebudayaan, tapi saudara juga mengenal sumber kebudayaan. Jadi saudara-saudara sama nggak ya, ilmuwan Kristen dengan nggak Kristen? Beda. Sama-sama ilmuwan, tapi yang satu bergelut di dalam ilmu pengetahuan nggak kenal, tapi yang satu kenal baik. Itu kenapa orang Kristen harus bergelut dalam bidang seni. Karena yang nggak Kristen juga bisa bikin seni, tapi nggak kenal. Tapi kita, saudara-saudara, sudah kenal. Ya, saudara-saudara, sudah kenal. Oke, saudara-saudara kayak saudara Tuhan. Nah, mari kita lihat slide berikutnya, saudara Tuhan. Ya, saya kutip dari tafsirannya Calvin mengenai Yeremia 2 ayat 13, saudara-saudara ya. Ya, ini kaitannya tadi dengan Allah sebagai mata air. Nah, dia ambil itu dari mana? Yeremia 2 ayat 13. Saya bacakan. Mari kita baca ini bersama-sama ya. 2, 3, ya. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Aku di situ. Siapa aku? Sumber air yang hidup. Ya, saudara-saudara, ini kan keluhan Tuhan kepada bangsa Israel, ya. Umatku itu meninggalkan aku. Ya. Aku ini sumber air yang hidup, ditukar dengan apa? Kolam yang bocor.
Itu berhala, saudara-saudara Tuhan. Nah, jadi Tuhan di sini Tuhan lagi membandingkan antara dia dengan berhala-berhala. Saudara-saudara, kenapa orang meninggalkan Tuhan demi berhala? Karena berhala itu juga seakan-akan ada airnya. Tapi Tuhan bilang, iya, tapi itu kolam yang bocor. Itu kolam yang bocor. Sedangkan Tuhan itu bukan kolam yang bocor, dia adalah mata air yang hidup. Nah, saudara tahu bedanya mata air dengan kolam? Saudara? Enggak bocor pun, saudara Tuhan, kolam itu tetap di bawahnya mata air. Kenapa? Karena kolam airnya terbatas. Namanya kolam nggak bocor pun, saudara Tuhan, kolam airnya terbatas. Mata air itu, saudara Tuhan, airnya nggak terbatas, mengalir terus. So bisa bayangkan Tuhan yang adalah mata air yang hidup dibandingkan dengan berhala yang bocor, ditukar. Wah, Tuhan sedih. Saudara-saudara, Tuhan sedih. Kenapa? Saya yang airnya tidak berhenti mengalir, kamu tukar dengan kolam, itu pun bocor. Kenapa kamu tertarik sama kolam yang bocor itu? Ya, karena ada airnya. Saya minum segar juga kok, ngapain ada Tuhan? Nah, saudara ngerti, saudara-saudara? Saudara-saudara, itu sebenarnya yang disebut berhala. Saudara-saudara, kenapa kita bisa jadikan uang berhala? Karena bisa diminum. Wah, segar kok, segar, saudara-saudara Tuhan. Ah, itu. Kalau ada uang 5 triliun, siapa butuh Tuhan? Nah, tapi kalau uang cuma 200.000, saudara-saudara, ya Tuhan tiap jam. Ya, saudara-saudara Tuhan, ya cuma 200.000. Ya Tuhan tiap jam, ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi. Kenapa tiap jam? Ya 200.000 nggak cukup, Pak. Ya tiap jam lah, gitu ya. 200.000, apalagi mahasiswa, saudara Tuhan, di akhir bulan. Ya Tuhan tiap jam, ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Kenapa, saudara-saudara? Tinggal 50.000. Ini sudah tanggal 30. Baru tinggal 50.000 di saldo. Nyanyi, ya Tuhan tiap jam. Setiap jam ya Tuhan, Engkau kuperlukan. Saudara-saudara, kenapa? Ya saudara-saudara, karena saudara-saudara Tuhan kita pikir, oh ini kolam bocor, saudara-saudara Tuhan. Waduh, mau habis ini, bocor ini. Saudara-saudara ya, saya kita pikir, coba uangku 5 triliun. Wah, mana mungkin, saudara-saudara, kalau sudah 5 triliun masih nyanyi nggak? Ya Tuhan tiap jam. Nggak usah tiap jam, saudara-saudara Tuhan ya. Tuhan tahun depan lagi ya kita ketemu lagi, saudara-saudara Tuhan ya. Kenapa? Kayaknya tahun depan udah habis ini 5 triliun itu kan. Tapi kalau ya masih 5 triliun itu ya Tuhan tiap jam. Ngapain tiap jam? Ya saudara-saudara, saudara perhatikan ya, kenapa uang itu jadi berhala? Kalau nggak menarik nggak jadi berhala, saudara-saudara ya. Tapi kenapa dia bisa jadi berhala? Karena kayak minum air, ya kan? Ada lagi, masih ada, saudara-saudara Tuhan. Sampai apa? Habis, sampai habis, baru bocor. Nah, saudara baca bukunya Timothy Keller itu ya. Counterfeit God, saudara Tuhan, Allah tiruan itu bukunya sudah terjemahkan, itu tipis, saudara-saudara. Itu yang dia bahas pertama kali itu kan berhala kekayaan, kalau nggak salah. Iya, saudara-saudara, di buku itu dia mulai dengan cerita waktu krisis moneter di Amerika, banyak orang bunuh diri. Dan yang bunuh diri, saudara-saudara, itu yang kaya-kaya. Kenapa banyak orang kaya tiba-tiba nggak berpengharapan di krisis moneter, sementara banyak orang miskin, saudara-saudara Tuhan, bisa bertahan? Justru banyak yang mati itu yang kaya, saudara-saudara Tuhan. Banyak yang terjun itu yang kaya. Kenapa, saudara-saudara? Karena bertahun-tahun minum dari uang terus. Dia pikir itu seger. Minum. Oh, tiba-tiba sahamnya anjlok. Crash. Tiba-tiba dia sadar. Selama ini dia minum air yang kolam bocor. Wah, sebelum krisis moneter, saudara-saudara Tuhan, dia nggak merasa bocor. Begitu krisis moneter, dia sadar bocor. Bukan bocor halus lagi, saudara-saudara Tuhan ya. Itu bocornya, bocor gede, langsung kosong. Wah, saudara-saudara Tuhan, langsung crash, langsung terjun. Tapi kenapa banyak yang miskin bertahan, saudara-saudara Tuhan? Karena dari hari ke hari pun tidak bisa mengandalkan uang. Ya, ada dipakai, nggak ada ditahan, ada dipakai, nggak ada ditahan. Jadi dia tahu ini bukan mata air kehidupan, karena uang nggak ada kok. Nah, saudara-saudara Tuhan, ini kata Yeremia. Saya baca dari tafsirannya Calvin ya. Saya ambil dari tafsirannya Calvin terhadap ayat ini. Sebab, jika Allah
mengandung kepenuhan semua hal baik di dalam dirinya seperti air mancur yang tidak pernah habis. Nah ini, tidak ada yang di luar dia yang harus dicari. Tidak ada di luar yang harus dicari. Ya saudara-saudara, kalau Allah itu mata air kehidupan, nggak ada di luar dia yang harus dicari. Semua ada di dalam dia kok. Tidak ada yang harus dicari di luar dia oleh mereka yang berjuang mengejar kebahagiaan tertinggi dan semua elemen kebahagiaan. Saudara ingin bahagia? Nggak ada apapun di luar Allah yang perlu dicari. Ya, karena dia mata air, dia air mancur yang tidak pernah habis. Yang saudara perlukan dia. Ya, saudara dapat dia, saudara dapat semua. Nah, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, saya lanjutkan lagi dari Yohanes Calvin, saudara yang kasih oleh Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan air mancur itu dan segala kekayaan yang ada di dalamnya? Hanya di dalam Kristus. Saya bacakan ya. Allah dapat dipahami di dalam Kristus saja. Dia kutip dari 1 Yohanes 2 ayat 3. Karena meskipun banyak orang pernah menyombongkan diri bahwa mereka menyembah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, namun karena mereka tidak memiliki pengantara, maka mereka tidak mungkin sungguh-sungguh mengucap balas kasihan Allah, dan dengan demikian diyakinkan bahwa ia adalah Bapa mereka. Oleh karena itu, karena mereka tidak memiliki Kristus sebagai kepala mereka, mereka hanya memiliki pengetahuan yang sekilas tentang Allah. Jadi saudara Tuhan, orang di luar Kristus bisa bahagia? Bisa, tapi sekilas. Ya, sekilas saja. Ya, saudara-saudara Tuhan, di dalam Allah segalanya ada. Tapi kalau orang nggak kenal Allah, saudara Tuhan, nggak kenal Allah sebagai Bapa, hanya kenal Allah sebagai pencipta. Nah, saudara perhatikan baik-baik di sini ya. Di sini Calvin membedakan antara Allah sebagai pencipta dengan Allah sebagai Bapa. Dia bilang semua orang pasti kenal Allah sebagai pencipta. Ateis pun menurut tradisi Calvinis, saudara Tuhan, tahu Allah itu sebagai pencipta kok. Tapi tidak semua orang mengenal Allah sebagai Bapa. Kenapa saudara-saudara? Karena pengertian Allah sebagai Bapa itu butuh pengantara, Yesus. Maka Calvin bilang, sekalipun orang itu kenal Allah sebagai pencipta, tapi dia tidak mengenal Allah sebagai Bapa. Nah, itu dia bilang ya saudara-saudara, mereka hanya memiliki pengetahuan yang sekilas tentang Allah. Nah, itu kenapa saudara-saudara Tuhan, ya to some extent mereka bisa bahagia. Tapi kebahagiaannya nggak sempurna, nggak lengkap. Nggak lengkap. Ya. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, nah saya akan akhiri dengan kritik Calvin terhadap kebahagiaan yang salah. Nah, ini saudara-saudara diambil dari tafsirannya mengenai khotbah di bukit. Dan saudara tahu di khotbah di bukit ada satu bagian yang namanya ucapan bahagia. Nah, saudara-saudara, Calvin menafsirkan mengenai ucapan bahagia. Nah, dia bilang seperti ini. Terbukti bahwa sebagian besar manusia, termasuk orang-orang yang memiliki pengetahuan luas, menganut pandangan yang keliru bahwa orang yang benar-benar bahagia adalah orang yang tidak terbebani oleh kesengsaraan, mencapai semua aspirasinya, dan menjalani kehidupan yang ditandai dengan kepuasan kemudahan. Nah, ini konsep orang mengenai kebahagiaan ya. Dia bilang, ini salah. Kalau itu yang kita bayangkan mengenai kebahagiaan, ya kita sudah salah lah mengenai kebahagiaan. Perspektif ini dipegang secara luas dan secara umum diterima bahwa kebahagiaan, atau dalam bahasa Latin itu felicitas, harus dievaluasi berdasarkan keadaan seseorang saat ini. Nah, menurut Calvin, nah ini saudara pandangan Calvin, dia nggak setuju dengan pandangan yang tadi itu. Oleh karena itu, Kristus untuk membiasakan umatnya memikul salib, membongkar pendapat yang keliru ini, bahwa mereka yang berbahagia adalah mereka yang menjalani kehidupan yang mudah dan sejahtera menurut daging. Satu-satunya penghiburan yang dapat meringankan dan bahkan mempermanis kepahitan salib dan semua penderitaan adalah keyakinan bahwa kita berbahagia di tengah-tengah penderitaan karena kesabaran kita diberkati Tuhan dan akan segera disusul dengan hasil yang membahagiakan. Nah, ini yang dikatakan Calvin mengenai kebahagiaan, bukan kebahagiaan yang saat ini. Kenapa kita dikatakan bahagia? Karena kita dijamin mendapat kebahagiaan di masa depan. Jadi kenapa orang Kristen dikatakan bahagia? Bukan karena hari ini hidupnya mudah, bukan. Tapi kan orang Kristen tahu bahwa setelah hidup yang sulit ini, endingnya adalah kebahagiaan. Ya, saudara-saudara, endingnya adalah kebahagiaan.
Nah, itu yang tidak dimengerti oleh banyak filsuf. Filsuf banyak bicara mengenai kebahagiaan, tapi semua kebahagiaan di sini. Sehingga saudara-saudara, banyak filsuf jadi bergumul. Kenyataannya, kita nggak bisa selalu bahagia. Ada saatnya kita menderita. Lah, kalau semua kebahagiaan dinilai di sini, bagaimana kalau saat di sini saya sakit? Loh, berarti saat itu saya tidak bahagia. Nah, menurut Calvin tidak. Orang Kristen bahagia walaupun sedang tidak bahagia. Oleh Tuhan ya. Orang Kristen bahagia walaupun dalam keadaan yang ya secara fisik tidak bahagia. Kenapa? Karena dia tetap melihat dirinya atau melihat penderitaan itu di belakangnya ada kebahagiaan. Ada kebahagiaan. Nah, saudara-saudara, nah ini saya kutip lagi dari Calvin slide berikutnya ya. Kita tahu betapa cermatnya para filsuf melakukan penyelidikan terhadap kebahagiaan atau kebaikan tertinggi. Ini adalah poin utama yang menjadi tujuan utama mereka. Nah, saudara-saudara, jadi tema kebahagiaan ini bukan tema sederhana, ini tema filsafat, saudara Tuhan. Filsuf itu banyak bicara kebahagiaan. Ya, dan tradisi kebahagiaan itu di dalam filsafat namanya eudaimonism, saudara Tuhan. Eudaimonism. Ya, eudia itu artinya happy, monism, ya, saudara-saudara. Jadi ada tradisi filsafat namanya eudaimonism. Nah, saudara-saudara Tuhan, ya Aristotle salah satu ya yang bicara mengenai kebahagiaan. Jadi saudara-saudara, tema kebahagiaan ini bukan tema yang simple. Nah, kenapa nggak simple? Saudara perhatikan ya. Kenapa banyak filsuf bicara mengenai kebahagiaan? Karena kebahagiaan adalah prinsip yang menjadi dasar pengatur kehidupan kita. Ini menarik, saudara-saudara ya. Kebahagiaan itu adalah prinsip yang mengatur hidup saudara. Maksudnya gimana? Saudara, saya sudah jelaskan ya, saudara-saudara ya. Sebenarnya kalau ditanya ya, dasar dari kita melakukan apapun itu apa? Ayo, saudara-saudara, dasar dari kita melakukan apapun itu apa? Kebahagiaan. Dasar dari apapun yang kita lakukan itu kebahagiaan. Ya, maka saudara-saudara, kita harus berpikir cermat tentang apa yang bikin kita bahagia. Nah, ini lanjut lagi saudara-saudara ya, apa yang dikatakan oleh Calvin. Nah, saudara-saudara lihat ya. Jika kehormatan itu dianggap sebagai kebahagiaan atau kebaikan tertinggi, maka pikiran manusia akan dipenuhi ambisi. Nah, kalau orang menganggap kebahagiaannya kehormatan, ya maka jangan heran pikirannya itu penuh dengan ambisi. Kalau dia menjadikan uang, maka ketamakan. Kalau dijadikan kesenangan, maka kesenangan yang brutal. Nah, sudah tahu ada satu kaisar Roma namanya Casanova, saudara Tuhan. Wah, saudara Tuhan, Casanova itu kaisar gila. Satu lagi Caligula. Nah, saudara, Caligula, Casanova, saudara, ini dua kaisar yang menjadikan kesenangan atau yang menjadikan kesenangan itu sebagai kebahagiaannya. Maka saudara perhatikan, dua kaisar ini brutal. Saudara-saudara, Casanova itu, saudara Tuhan, ambil istri siapa saja. Saudaranya sendiri pun istri diambil sama Casanova. Yang kedua, saudara-saudara, Casanova bukan hanya punya istri, tapi dia juga punya pasangan sejenis. Jadi saudara, Casanova itu bukan hanya lawan jenis, satu jenis pun dia babat, saudara Tuhan. Nah, ya, saudara-saudara, Casanova itu, Caligula Casanova, saudara Tuhan, itu punya anak laki-laki yang masih remaja, saudara, itu menjadi pasangan sejenisnya. Ya, saudara-saudara, jadi anak laki-laki itu, saudara Tuhan, dibuat agak kemayu-kemayu. Yang ketiga, saudara Tuhan, Casanova itu wah kejam, saudara Tuhan. Itu kalau ada musuh politiknya, saudara Tuhan, dia nggak puas hanya bunuh, karena dia ingin menikmati kesenangan, saudara, melihat dia mati. Gimana caranya? Dipotong lidahnya. Loh, kenapa kamu nggak bunuh aja langsung? Kurang menarik bagi dia, saudara Tuhan. Nah, itu kurang menyenangkan. Itu namanya kesenangan brutal. Loh, kok bisa ada orang kacau kayak gini ya? Laki-laki diambil, perempuan diambil, semua orang dimutilasi. Ini karena apa kebahagiaannya? Kesenangan. Kalau kebahagiaan saudara uang, ketamakan. Kalau kebahagiaan saudara kehormatan, ambisi. Ternyata saudara-saudara, kebahagiaan itu mempengaruhi moralitas kita kan? Iya. Maka saudara-saudara, Tuhan bikin orang jadi bermoral itu nggak gampang. Saudara mau ajarin dia moralitas pun, kalau dia bilang, ngapain gue ikut ini, gue nggak bahagia kok. Saya ngapain hidup kudus, kok nggak bahagia? Ya saudara-saudara, Tuhan, makanya kan satu tren ya di dalam ini
di dalam sekelompok Kristen, saudara-saudara ya, sedikit-sedikit jaga kekudusan, jaga kekudusan, jaga kekudusan. Saudara-saudara Tuhan, kalau orang itu tidak lebih dahulu diubah seleranya, saudara nggak ada gunanya teriak-teriak jaga kekudusan, saudara-saudara. Wong nggak selera kok. Jaga kekudusan, jaga kekudusan. Seleranya apa dulu nih? Ya, saya nggak mengatakan saudara-saudara kita nggak perlu bicara kekudusan, tapi gini saudara-saudara Tuhan ya, tidak ada gunanya bicara pisang itu enak kepada seekor singa. Sampai jontor pun bibir saudara-saudara nggak peduli dia. Ya. Makan dong, ngapain makan ini? Makan ini pisang paling bagus di Manado, mulut bebek. Ya, saudara-saudara dari Ternate saya bawa langsung. Singanya bilang apa? Emang gue pikirin, saudara Tuhan ya kan? Kenapa? Singa, nggak ada gunanya saudara bicara pisang kepada singa, nggak ada gunanya saudara bicara daging kepada monyet. Kenapa saudara-saudara sama? Oh ini wagyu. Monyet nggak peduli wagyu, saudara Tuhan ya kan? Apa wagyu? Nggak ada gunanya wagyu, saudara Tuhan. Monyet hanya peduli kalau dikasih pisang. Sama halnya saudara-saudara ya bicara kekudusan sama orang yang saudara Tuhan, ya orang yang belum diubah seleranya, ya itu sama seperti menjelaskan monyet kepada singa. Itu sama seperti menjelaskan pisang kepada singa. Aduh, nggak menarik. Ya, kalau pakai istilah tema kita, saudara-saudara, dia nggak akan lakukan. Kenapa? Dia nggak merasa bahagia dengan itu kok. Ya, saudara-saudara, saya akhiri dengan kutipan ini. Kita semua memiliki keinginan alamiah untuk mengejar kebahagiaan. Ya, ini. Saudara-saudara, bagi Calvin, ingin bahagia itu alamiah saja. Dan konsekuensinya adalah imajinasi-imajinasi yang salah akan membawa kita ke segala arah. Nah, itu saudara-saudara Tuhan. Jadi yang salah itu bukan keinginan untuk bahagia, bukan saudara-saudara Tuhan. Ya, tapi apa yang bikin kita bahagia. Saya ulangi saudara-saudara ya. Yang bermasalah itu bukan keinginan untuk bahagia. Jadi saudara-saudara, wah saya sudah dosa ini Pak, kenapa saya ingin bahagia? Bukan salahnya di situ. Apa dulu yang bikin saudara bahagia, itu yang salah. Saudara-saudara kalau lihat ada tiba-tiba monyet makan daging mentah, saudara-saudara Tuhan. Saya bisa bayangkan saudara-saudara Tuhan, ada monyet tiba-tiba dia nggak makan pisang di depan saudara, dia makan wagyu. Saudara. Ya, dia makan daging mentah berdarah-darah. Saudara-saudara lihat apa? Monyet lagi makan daging mentah. Saudara bilang apa? Ada yang salah ini. Ada yang salah. Loh, ada yang salah ini daging ini monyet kok. Iya, ada yang salah. Kenapa tiba-tiba dia selera makan daging mentah? Ya sama halnya saudara-saudara kalau saudara tiba-tiba lihat ada singa makan pisang Ambon, saudara-saudara Tuhan. Wah, itu ada yang salah nih. Ini beneran singa atau jangan-jangan ini singa menyamar, saudara Tuhan ya. Saudara kalau ada yang salah ini dengan singa yang satu ini. Kenapa dia makan pisang Ambon dari tadi? Ini sudah satu sisir lagi. Nah, saudara-saudara nih saudara Tuhan. Jadi yang salah itu bukan keinginan bahagia. Keinginan bahagia itu nggak salah. Tapi apa yang bikin saudara bahagia itu jadi masalah. Saudara-saudara nih saudara Tuhan. Tetapi jika kita dengan jujur dan teguh bahwa kebahagiaan kita ada di surga, nah ini akan mudah bagi kita untuk menginjak-injak dunia, meremehkan berkat-berkat duniawi, dan untuk naik ke surga. Saudara-saudara, saya ulangi sekali lagi, saudara-saudara Tuhan, jika kita dengan jujur bahwa kebahagiaan kita ada di surga, ya intinya kata Calvin, kalau saudara-saudara kebahagiaannya di surga, maka dunia ini itu nggak menarik, injak-injak. Apalagi saudara-saudara Tuhan, berkat-berkat duniawi itu diremehkan. Dengan daya tarik yang menipu, yang membuat sebagian orang terpesona. Jadi saudara-saudara Tuhan, orang yang kebahagiaannya di sorga nggak terpesona dengan yang ada di dunia ini. Bukan nggak nikmati, saudara-saudara Tuhan, tapi dia tidak menikmatinya tanpa syarat. Ya nikmati boleh, tapi kalau harus berdosa, no, nggak sampai berdosa lah. Nggak sampai berdosa lah. Ya nikmati aja, tapi kalau sampai berdosa, nggak sampai berdosa. Ya saudara-saudara, nah itu sebabnya saudara-saudara Tuhan, boleh minum anggur? Boleh. Boleh mabuk? Enggak. Loh, orang bilang gimana sih Pak minum anggur kok nggak mabuk? Loh, saya minum anggur karena ini anggur ciptaan Tuhan, saya nikmati. Tapi kalau harus sampai saya tidur di trotoar, ya enggak. Ya, boleh minum saudara-saudara Tuhan saguer? Boleh saudara-saudara Tuhan ya. Ya, tapi jangan sampai kembung juga saudara-saudara Tuhan ya. Wah, bagus Pak, dingin, manis Pak. Saudara minum 2 galon saudara-saudara Tuhan ya. Saudara-saudara, loh, saguer itu apa sih? Kan itu kan
dari nira ya sudah gitu kan, ciptaan Tuhan kok ya, masa nira jadi ciptaan setan kan enggak, saudara Tuhan ya. Ya tapi kok harus sampai sempoyongan saudara Tuhan ya, sampai lupa angkotnya pulang ke rumah saudara. Wah itu nggak sampai segitunya juga. Itu maksudnya saudara-saudara Tuhan. Calvin tidak mengajarkan kita menjadi anti dunia, tidak, tapi Calvin mengajarkan kepada kita kalau sampai harus berdosa mending gak usah lah. Loh tapi kalau nanti gimana? Wah kebagian saya di surga kok, kebagian saya di surga kok ya. Itu yang dikatakan oleh John Calvin. Nah, saudara-saudara Tuhan, jadi ya kita hari ini bisa mengakhiri tema kita mengenai kebahagiaan dalam tradisi Kristen ya, saudara-saudara. Jadi kita belajar untuk tidak jadi orang yang anti kebahagiaan, tapi kita juga harus hati-hati apa yang bikin kita bahagia. Kalau sampai hal yang berdosa bisa bikin kita bahagia, saudara-saudara Tuhan, itu akan merusak kita dan merugikan orang lain. Ya, kiranya saudara-saudara bisa bertumbuh terus di dalam pengenalan akan Tuhan, dan mulai minggu depan kita akan membahas tema yang baru. Saya akan berbicara mengenai ayat-ayat cinta yang disalahpahami. Bulan Februari identik dengan bulan cinta, saudara-saudara Tuhan.